Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu komoditas pertanian, khususnya perkebunan, yaitu tanaman kelapa. Yang kita review kelapa bukan sembarang kelapa, yaitu mengenai kelapa Makapuno. Bagaimana sih kelapa Makapuno, kemudian asalnya dari mana, dan bagaimana rasanya dari kelapa Makapuno tersebut. Anda kepengen melihat bagaimana kelapa Makapuno yang konon itu adalah hampir sama dengan kelapa kopior. Gitu. Oke, kita bedah satu persatu bagaimana kelapa Makapuno itu. Maaf. Coba kita lihat kelapa Makapuno. Nah, jadi ini yang kita sandingkan, yaitu kelapa Makapuno versus kopior. Nah, itu bagaimana hubungannya? Apakah itu hal yang sama dan relasinya, hubungannya bagaimana? Kelapa Makapuno ini berasal dari Filipina, Nah, nanti ciri khasnya gimana? Inilah yang akan kita bicarakan. Nah, ini sangat penting. Nah, jadi kelapa Makapuno asal Filipina ini adalah ciri khasnya itu adalah daging buahnya itu rontok mengelupas, kemudian airnya menjadi sedikit dan menjadi rasanya seperti jelly, ya, ada jelinya. Nah, kemudian warnanya agak putih kekuningan, Nah, dan tentunya Makapuno ini terkenal juga harganya mahal gitu, karena rasanya enak lain gitu. Ini kelapa Makapuno. Nah, ini berasal dari bahasa Tagalog, yang Tagalog. Jadi artinya katanya adalah menjadi penuh gitu. Karena kalau seperti hal kelapa kopior juga, kalau dibuka terus jadi penuh. Kalau kelapa biasa kan berisi air gitu. Nah, ini kan terus menjadi penuh. Makapuno, gitu. Rasanya enak. Kemudian kenapa itu terjadi? Ya itulah, itu sama tuh bentuknya dengan kelapa kopior. Lihat video foto yang di sebelah itu. Kelebihan dari selain harganya tadi memang rasanya ya enak seperti itu, seperti halnya kelapa kopior ya. Ini nanti terakhir kita bahas mengapa itu bisa enak. Jadi Makapuno asal Filipina ini ternyata untuk daerah kelapa, di hampir seluruh dunia, dari di Asia Pasifik, kemudian Asia Tenggara, kemudian dari India, itu ternyata juga ada yang mirip, hanya namanya itu setempat berbeda. Nah, ini kita sisir dulu yang hampir sama ini ya. Yang hampir sama itu misalnya nyebutnya kelapa puan. Nah, kelapa puan ini banyak yang menyebut itu, yang sering tanya ke saya itu untuk daerah Lampung, daerah Jakarta, daerah Sunda,
itu Banten. Nah, itu nyebutnya sering, Pak, kalau bedanya kelapa kopior dengan kelapa puan apa ya, kan gitu. Nah, nyebutannya beda, kelapa puan. Nah, jadi itu untuk menggambarkan istilahnya kalau di Indonesia kelapa kopior, terutama orang Jawa menyebutnya kelapa kopior. Nah, ya kopior karena apa? Itu tadi kan mengelupas. Jadi koplak gitu, kalau mencari itu kan dicek seperti pasir gitu, kopior kan gitu. Oh, ini kopior. Kalau puan itu kenapa disebut puan? Nah, itu kan seperti juga bahasa Melayu juga itu bidara seperti itu. Nah, itu seperti perempuan, menyebut perempuan. Karena apa? Kelapa puan ini di dalamnya itu tadi lembut halus seperti perempuan. Makanya disebut kelapa puan, lembut halus. Nah, jadi kemudian yang variasi yang lain kadang orang menyebut kelapa lilin. Kelapa lilin. Nah, karena juga bentuknya, rasanya itu bentuknya seperti lilin. Ya, putih, kemudian lembut-lembut bagaimana gitu. Nah, ini seperti lilin. Nah, makanya kadang orang menyebut juga kelapa lilin. Gitu. Nah, termasuk ada yang coconut spot. Nah, ada lilin ini kan di Vietnam menyebutnya ini durasap. Wah, itu namanya kelapa lilin juga gitu. Nah, itu ya sebutannya ya yang mirip tadi ya dari sifat-sifatnya itu tadi gitu. Ya, maka puno apa sih? Ya kalau saya anggapannya sama dengan kelapa puan, kelapa kopior, kelapa lilin, kelapa dongkati di Kamboja, Tairu Tengah di India, New Garo di Papua New Guinea, Pia di Polinesia, kemudian di Kiripol di Sri Lanka, Makapokati di Thailand, dan dari Durasap di Filipina, di Vietnam. Jadi beberapa daerah di Asia Tenggara, Asia Selatan sampai Polinesia sampai Asia Pasifik ada semua sebenarnya, hanya sebutannya berbeda. Nah, itu. Dan yang Makapuno itu juga sangat internasional terkenal. Jadi itu ya, jadi ciri-cirinya daging buahnya mengelupas, menjadi agak penuh, rasanya lain. Nah, rasanya lain, lebih gurih, lebih jelly, nourish, lebih warnanya putih kekuningan. Nah, itu tergantung varietasnya tadi, tergantung varietasnya. Nah, itu kenapa? Karena biasanya kalau kelapa biasa itu mengandung galaktomanannya ada. Tetapi ini kan tidak menghasilkan galaktosidasenya. Sehingga yang ada itu justru enzimnya sukrosa. Dia sukrosa menghasilkan sukros, jadi gula lebih gurih, lebih enak tadi, di samping menghasilkan beberapa asam malik maupun asam sitrit. Nah, kan seperti jeruk tadi yang warnanya kekuningan tadi mengandung itu, sehingga rasanya, cita rasanya lain gitu. Nah, itu dari keterangan kita bahwa Makapuno, kelapa kopior, kelapa puas, kelapa lilin, dan nama-nama lain tadi di berbagai daerah tadi itu ciri khasnya sama. Kenapa itu bisa terjadi? Keterangannya berikut ini. Ya, jadi ini dari Makapuno. Jadi kalau jadi muncul itu karena ini adalah homozigot resesif. Nah, ini yang paling pojok di atas saya persis ini. Pojok. Jadi dia resesifnya, Makapuno endosperm tadi. Ini kalau kita bilang apa, sperm nukleusnya, polennya, kemudian egg nukleusnya, N-nya itu adalah putihnya, itu kalau masih haploid itu apanya bentuknya menjadi MM, M kecil apa namanya tadi untuk yang resesifnya tadi itu muncul kalau homozigot resesif, muncul sifatnya. Sehingga kalau menjadi tanaman 2N, ya, tanaman 2N polar nukleid,
Makanya setelah ketemu antara putih dan polen, nah, itu tanamannya probabilitasnya itu adalah di 4 kotak yang di atas saya, yaitu adalah MMM besar, tentunya ini akan endosperm yang akan menjadi normal, tidak muncul makapunonya atau kopiornya sebetulnya ya. Kemudian yang sebelahnya adalah M besar, MM kecilnya 2 kali, tetapi karena ada M besar yang dominan, nah makanya ini tetap normal endosperm. Dan itu bisa hidup menjadi tanaman, tetapi heterosigot. Heterosigot. Ya, tanaman ini kalau ditanam nanti bersegregasi ketemu polon yang apa, kemungkinan nanti di dalam satu buahnya itu lebih besar peluangnya untuk mendapatkan makapunonya. Nah, kemudian tanaman yang berikutnya adalah MM-nya 2 kali besar, yang kecil ini normal juga, tetapi bahwa kecil sedikit tadi sifat dari makapuno tadi, tetapi ini penampilannya adalah normal. Ya, ini juga bisa jadi bibit gitu sebetulnya, tetapi peluang nanti menghasilkan dari apa itu makapuno atau kopior itu lebih kecil lagi. Dan inilah yang terjadi yang paling pojok. Jadi sifatnya adalah homozigot resesif. Nah, semua kecil-kecil ya, MM kecil adalah muncul, makanya dia akan tidak jadi tanaman. Muncullah makapuno endospermnya itu seperti itu tadi, rusak itu tadi. Garoh itu tadi, dimakan gerhono itu tadi, ada itu. Inilah ya, keterangan ilmiahnya mengapa muncul menjadi buah yang enak itu tadi. Jadi nanti kalau dari polennya itu juga ketemu putihnya tanaman yang itu juga bisa jadi muncul kecil. Tetapi dengan teknik kultur embrio, kultur embrio yang ini nggak bisa muncul, nah itu kemudian ditumbuhkan menjadi tanaman itu muncul, menjadi tanaman yang homozigot. Nah, setelah muncul, ya kan, setelah muncul dia nanti apanya siap putihnya untuk menerima itu. Dan ini nanti kalau tanamannya ini adalah tanaman yang gejah, ya perhatikan ya, yang gejah nanti asalnya dari mana, tergantung 4 tipe perkawinannya itu ya. Kalau yang gejah dari Asia Tenggara ini bisa namanya autogami, perkawinan sendiri, sehingga nanti menjadi 100% makapuno atau kopior kan gitu. Tetapi kalau ini adalah tanaman yang tipe dalam, ya tipe dalam itu untuk yang dari Asia Tenggara itu tipe perkawinannya kedua. Nah, jadi masih 85% itu adalah cross dari luar. Nah, sehingga kalau sekitarnya homozigot apa namanya makapuno semua atau kopior semua, maka akan terjadi tanaman itu nanti hasilnya adalah perkawinan silangnya itu adalah homozigot resesif dan hampir bisa 100% kopior juga gitu. Jadi ada 2 tipe makapuno, tipe puan, tipe kopior sebenarnya. Jadi itu mudah-mudahan bisa selama ini kalau ada yang tanya biar agak paham. Kalau menurut saya itu ya hampir sama, makapuno, puan, keliling apa namanya lilin, kopior, dan nama-nama lain tadi yang banyak sesuai daerahnya masing-masing. Dan itu prosesnya yang saya terangkan sebelum ini. Dan itu ya harga makapuno, puan, lilin, kopior itu mahal karena rasanya enak itu tadi. Digunakan untuk makanan atau minuman kuliner ya yang sangat lezat tuh gitu. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.